Petugas Bea Cukai bersama Satres Narkoba Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis ganja seberat lebih dari 10 kg. Dua warga negara asing asal India ditangkap setelah kedapatan membawa ganja yang disamarkan sebagai oleh-oleh makanan. Dua pelaku penyelundupan narkoba jenis ganja seberat lebih dari 10 kg masing-masing berinisial AR 28 tahun dan PC 31 tahun, keduanya berkewarganegaraan India. Penangkapan dilakukan di area kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai saat kedua pelaku tiba usai melakukan penerbangan dari Thailand. Petugas mencurigai gerak-gerik pelaku yang sepintas terlihat seperti pasangan yang hendak berlibur ke Bali. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menyita 100 kemasan berisi padatan tanaman kering dengan total barang bukti mencapai 10,3 kg bruto atau 10,1 kg net. Dari koper milik AR, petugas menemukan 62 kemasan ganja, sementara dari koper PC ditemukan 38 kemasan ganja. Keduanya mendapatkan barang haram tersebut saat berada di Thailand untuk dibawa ke Bali dengan upah $300 Amerika Serikat. Kedatangan keduanya di Bali berstatus transit dan akan melanjutkan penerbangan menuju India. Kita mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Belum di video, Pak. 1. Telah diamankan 2 orang yang berperan sebagai kurir dengan menggunakan maskapai Scott Air dengan tujuan Bandara I Gusti Ngurah Rai dari Thailand. Terhadap yang bersangkutan dengan inisial AR, itu usia 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan India. Lalu yang kedua dengan inisial PC, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan India, diamankan di terminal kedatangan internasional, di mana pada pukul 11.30 setelah pesawat mendarat, terhadap kedua oknum ataupun kedua warga negara asing ini diidentifikasi dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu oleh petugas dari Bea Cukai dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang ataupun koper yang dibawa oleh kedua pelaku. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku ditemukan 10,310 gram bruto atau 10.110 gram neto, barang berupa diduga psikotropika golongan 1 jenis ganja. Lalu selanjutnya dilaksanakan pengamanan terhadap kedua pelaku, dan selanjutnya setelah dirasakan cukup, lalu dilaksanakan pendalaman lebih lanjut di Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Udayana, kami hanya... Keduanya kini ditahan di rumah tahanan Polres kawasan Bandara Ngurah Rai untuk menjalani pemeriksaan mendalam, sekaligus membongkar sindikat internasional yang mengendalikan kedua pelaku. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Persebaya Surabaya resmi menjadi juara Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Persib Bandung lewat drama adu penalti di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Bajul Ijo meraih trofi bergengsi. Partai final berlangsung ketat sejak menit awal.
Persebaya membuka keunggulan melalui Ramadan Sananta pada menit ke-20. Persib mampu menyamakan kedudukan 4 menit kemudian lewat Patricio Matricardi. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal dan babak perpanjangan waktu berakhir. Meski Persib harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-112, Persebaya tetap gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Penentuan juara pun harus dilakukan melalui adu penalti. Dalam adu tendangan penalti, kiper pengganti Persebaya Reza Pratama tampil gemilang dengan menggagalkan penalti Persib. Gibson kemudian menjadi penentu kemenangan bajul ijo setelah sukses menunaikan tugasnya. Persebaya menutup drama final dengan kemenangan 6-5 lewat adu penalti. First, I want to say that it's not easy to lose a trophy on the penalty on the final. Unfortunately, in the other leagues, I already have this bad experience. But today I'm very happy because we won on this. If commentary of the match, I think we have the best chances, we have more opportunities than opponent team. The game don't have too much intensity, but it's normal because the two teams don't have too much time to recover. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku bangga atas perjuangan para pemainnya. Meski waktu pemulihan lebih singkat dibandingkan Persib, Persebaya tetap mampu menampilkan permainan yang baik dan menciptakan lebih banyak peluang. Trofi ini sekaligus menjadi momen bersejarah bagi Persebaya setelah penantian panjang selama 22 tahun untuk meraih gelar besar. Ia pun mengajak bonek dan bonita memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo pada awal kompetisi sebagai bentuk apresiasi kepada para pemain yang berhasil membawa pulang gelar juara. Laporan tim liputan Gianyar Bali, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Made Mulyawan Arya yang akrab disapa De Gajah bersama anggota fraksi Partai Gerindra Sebali hadir dalam karya Pitrayatnya Ngewangun Nyawa Wedana Utamaning Utama Atma Wedana Maligia Kurung Metatah Juru Mangku Gede Iwayantang di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung. De Gajah mengemukakan prosesi karya Pitrayatnya merupakan wujud tanggung jawab serta bakti kepada orang tua atau leluhur, serta berharap dudonan atau rangkaian karya berjalan lancar labda karya Sida Sidaneng Don. Kehadiran Made Mulyawan Arya yang akrab dengan sapaan De Gajah bersama anggota fraksi Partai Gerindra Sebali pada karya Pitrayatnya Ngewangun Nyawa Wedana Utamaning Utama Atma Wedana Maligia Kurung Metatah Juru Mangku Gede Iwayantang di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung sekaligus untuk memberikan doa restu atau ngeras titi karya.
Mendiang Juru Mangku Gede Iwayantang merupakan pemangku pura Paibon Bendesa Tangkas Kori Agung Delot Bingin, sekaligus ayahanda Juru Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Bali. Begajah berharap seluruh rangkaian prosesi karya Pitrayatnya ngewangun nyawa Wedana Utamaning Utama Atma Wedana Malegia Kurung Metatah Juru Mangku Gede Iwayantang berlangsung lancar dan sukses atau memargi antar si Daning Don. Sementara Juru Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa menyampaikan terima kasih atas kehadiran Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali Made Mulyawan Arya atau Degajah bersama anggota fraksi Partai Gerindra Sebali serta berbagai tokoh maupun masyarakat yang telah memberikan doa restu atau ngerastiti karya. Dalam acara pengumuman kuliki jangan kurang sukses agung ngajeng ring Bapak Mulyawan Aryo yang sering disebut Degajah bersama anggota fraksi Sebali Partai Gerindra memberikan doa restu kepada Bapak saya Juru Mangku Gede Iwayantang dan para ulama lainnya termasuk Aji Krishna, termasuk Bebek Tepi Sawah dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebut satu persatu, sehingga kami merasa berbahagia selaku anak daripada Juru Mangku Gede begitu antusiasnya memimpin kami selaku di partai dan yang lainnya memberikan doa restu atas upacara yang kami laksanakan pada hari ini. Juru Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa mengungkapkan banyak kenangan berkesan yang dirasakan bersama almarhum. Sosok almarhum dikenal sebagai pribadi yang sangat kuat, terutama saat mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi keluarga. Pesan dari almarhum yang terus diingat Juru Mangku Diesel Astawa adalah agar senantiasa menjaga diri dan keluarga, bekerja baik, jujur, tulus ikhlas, senantiasa hormat kepada pimpinan, serta tidak boleh menipu. Bersamaan dengan upacara ngukup tirta persiapan ngaskara yang dipuput Yajemana Karya Ida Ratu Resi Agung Nabi Wayahan Suta Dharma Jaya Giri Griya Gede Punduk Dawa Klungkung juga diiringi berbagai tari rejang dewa, topeng, hingga tari sakral gandrung sesuai dengan permintaan mendiang Juru Mangku Gede Iwayantang. Laporan Tim Liputan Badung Bali, Garuda TV. Bertepatan dengan Rahina Sukra Umanis Merake, rangkaian karya Pitrayatnya ngewangun nyawa Wedana Utamaning Utama Atma Wedana Malegia Kurung Metatah Juru Mangku Gede Iwayantang di Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung digelar berbagai prosesi upacara mulai dari ngaskara hingga pepegat dan nyukat Bambang Ring Setra. Seluruh prosesi upacara dipuput Ida Ratu Resi Agung Nabi Wayahan Suta Dharma Jaya Giri dari Griya Gede Punduk Dawa Kelungkung yang juga selaku Yajemana Karya. Suasana hikmat dan haru hadir pada prosesi upacara ngaskara, mepetik, meras, pepegat, munggah tumpang salu, dan nyukat Bambang Ring Setra, serangkaian karya Pitrayatnya ngewangun nyawa Wedana Utamaning Utama Atma Wedana Malegia Kurung Metatah Juru Mangku Gede Iwayantang di Desa Ungasan, Kuta Selatan Badung. Prosesi diawali ngaskara yang merupakan upacara penyucian tahap awal bagi roh atau atma seseorang yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan sebagai rangkaian persiapan sebelum upacara ngaben. Prosesi berlanjut dengan mepetik hingga upacara pepegat yang berarti memutuskan hubungan duniawi antara roh orang yang meninggal dengan keluarga serta alam nyata. Khusus dalam pelaksanaan meras, mepetik, dan mepegat, prosesi melibatkan seluruh anak, menantu, cucu, hingga cicit. Prosesi juga diikuti keluarga besar Juru Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa dan kerabat kerama Paibon Bendesa Tangkas Kori Agung Delot Bingin Ungasan. Meski pelaksanaan Pitrayatnya tersebut mengambil tingkatan Utamaning Utama, penasihat karya yang juga Wakil Ketua DPRD Bali Juru Mangku Gede Iwayan Diesel Astawa menjelaskan bahwa almarhum semasa hidup sebenarnya tidak menginginkan upacara besar. Keluarga memilih melaksanakan karya tersebut sebagai bentuk penghormatan dan wujud bakti terakhir kepada orang tua. Diesel Astawa yang juga Bendesa Adat Ungasan sekaligus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan karya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kerama desa adat dan seluruh undangan yang hadir. Puncak upacara pengabenan diharapkan berjalan dengan lancar dan damai sehingga sesuai dengan harapan keluarga.
Upacara hari ini adalah ngaskare, munggah tumpang salu, kemargian pemerasan pada cucu, kepada kompiangnya. Ada yang ngampin, ada yang tidak ngampin. Jadi selanjutnya setelah berproses langsung dilakukan dengan pemegang. Jadi biar hubungan kita di keluarga Skalo dan di Skalo terputus dalam artian tidak teringat kembali, tetapi dia akan meningkat lagi ke atas tingkatan upacara selanjutnya. Apresiasi juga diberikan kepada pengempon Pura Dadia Delot Bingin Ungasan, Pesemetonan Pasek Bendesa Gerih dan Jambi Sari, serta paiketan pemangku sedesa adat Ungasan yang turut menyukseskan karya pitrayatnya tingkatan utamaning utama tersebut. Laporan tim liputan Badung Bali, Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, ngumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini, nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Bali kembali menjadi lokasi pengujian kesiapan TNI dalam menghadapi ancaman bencana. Melalui latihan kesiapsiagaan operasional penanggulangan bencana alam gempa bumi dan tsunami, Kogab Wilhan II tahun 2026 diuji langsung dengan skenario bencana berskala besar di kawasan pantai Mertesari Sanur Denpasar dan lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Bali. Pada kesempatan tersebut, Komando Tugas Gabungan Terpadu atau Kogas Gappat Kodam 9 Udayana menggelar latihan aplikasi lapangan dengan menyimulasikan evakuasi korban, pengerahan helikopter, penyaluran bantuan logistik, hingga senario penjarahan sembako. Latihan ini merupakan bagian dari latihan kesiapsiagaan operasional atau LKO Kogab Wilhan II tahun 2026. Kegiatan dihadiri Pangkogab Wilhan II Marsikal Madya TNI Muzaffar bersama Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto selaku Pangkogas Gappat. Latihan melibatkan unsur TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di jajaran Kogab Wilhan II. Seluruh kekuatan tersebut berkolaborasi dengan BNPB dan PBBD, Basarnas, Polri, pemerintah daerah, instansi kesehatan, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai unsur lainnya. Latihan aplikasi lapangan ini merupakan kelanjutan dari 5 hari latihan di markas komando. Rangkaian latihan meliputi penyusunan rencana operasi, penentuan cara bertindak, penyempurnaan rencana operasi, tactical floor game atau TFG, hingga gelar pasukan. Pangkogab Wilhan II Marsikal Madya TNI Muzaffar menyebut, latihan ini dilakukan mengingat Indonesia termasuk wilayah yang memiliki potensi bencana tinggi. Ini tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang berada di kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik. Jadi latar belakang dari sini kan bahwa kita ketahui bahwa Bali, ya, khususnya memang semua Indonesia kan berada di
3 lempeng sehingga rawan terjadinya bencana. Sehingga latar belakangnya dari potensi bencana itu, maka TNI sudah menyiapkan untuk rencana operasi, sehingga rencana operasi itu apabila terjadi ya potensi bencana yang terjadi. Jadi sekarang ini kita latihkan untuk gempa bumi dan bencana gempa bumi dan tsunami. Sehingga dengan adanya latar belakang itulah yang kita harus menyiapkan seluruh jajaran khususnya di TNI untuk bersiap untuk melaksanakan itu untuk melaksanakan pencegahan bencana itu dengan berkolaborasi dengan seluruh elemen yang terkait. Di sini ada kepolisian, kemudian BPBD, Basarnas, dan kesehatan, karena semuanya harus menjadikan satu visi ya, sehingga dalam dilaksanakan dengan secara yang efektif dan efisien. Dalam simulasi, helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi korban bencana dari kawasan Pantai Mertesari. Simulasi juga menggambarkan kondisi keamanan pasca bencana dengan senario penjarahan bantuan sembako di depan kantor Gubernur Bali. Senario tersebut dilakukan untuk menguji kemampuan aparat sekaligus menemukan berbagai kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan operasi. Hasil evaluasi dari latihan akan menjadi bahan perbaikan, sehingga prosedur penanggulangan bencana dapat berjalan lebih efektif saat diterapkan dalam kondisi sebenarnya. Bali dipilih sebagai lokasi latihan karena memiliki potensi bencana, sekaligus merupakan salah satu pusat pariwisata dunia dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi. Pada puncak kegiatan, sebanyak 1.200 paket sembako disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang disimulasikan sebagai korban bencana. Bakti kesehatan berupa pengobatan gratis juga digelar di lapangan Puputan Niti Mandala Ronon yang disimulasikan sebagai lokasi pengungsian. Pangko Gapwil Han II Marsikal Madya TNI Musafar mengemukakan penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tugas TNI. Karena itu latihan bersama antar instansi dinilai penting untuk menyatukan pola kerja, memperkuat koordinasi, dan mempercepat respons saat bencana terjadi. Kecepatan penanganan saat tanggap darurat menjadi salah satu faktor penting dalam menyelamatkan masyarakat. Melalui latihan ini, seluruh unsur diharapkan memiliki kesiapan, prosedur, dan koordinasi yang lebih matang. Sehingga ketika bencana terjadi, respon dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan efektif demi keselamatan masyarakat. Laporan Destarita, Denpasar, Bali, Garuda TV.